bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, telah mengumumkan kenaikan gaji hakim. Pertanyaannya, apakah ini menyelesaikan persoalan penegakan hukum di Indonesia atau justru menimbulkan persoalan baru, antara lain adalah persoalan ketimpangan? Mari kita cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ISB sekalian, berjumpa lagi di channel ISB Law Center. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan berita yang kita peroleh baru ini, bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, telah mengumumkan kenaikan gaji hakim sebesar 280%. Wow, angka yang cukup fantastis gitu ya. Pertanyaannya, apakah ini menyelesaikan persoalan penegakan hukum di Indonesia atau justru menimbulkan persoalan baru, antara lain adalah persoalan ketimpangan? Mari kita cermati. Baru-baru ini pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto dalam acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, pada acara pengangkatan hakim yang baru, Pak Presiden itu mengumumkan akan menaikkan gaji hakim sampai 280%, terutama hakim-hakim yang baru atau hakim-hakim junior. Nah, seperti hal yang kita tahu bahwa pengaturan gaji hakim itu diatur melalui peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan itu diatur mulai dari golongan yang terendah sampai yang tertinggi. Taruh saja misalnya, gaji hakim yang paling rendah itu di kisaran 2.700.000. Maka seandainya terjadi kenaikan 280%, maka itu jatuh kira-kira di angka 7.400.000 range-nya itu. Dan tentunya itu hanya gaji pokok saja, belum lagi ditambah tunjangan. Jadi kiranya yang semula menurut PP yang lama itu bisa jadi hakim yang baru mengabdi 0 sampai 1 tahun itu mendapatkan gaji beserta tunjangan itu di angka 20 jutaan. Kalau berdasarkan kebijakan yang baru yang sudah diumumkan oleh Presiden Prabowo, terjadi peningkatan 280%, maka angkanya melebihi angka tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini menjadi solusi bagi sistem penegakan hukum di kita? Di tengah kita tahu sendiri bahwa begitu banyak persoalan yang ini terkait dengan problematika dunia peradilan kita. Antara lain adalah adanya fenomena hakim yang bisa disogok, disuap karena melakukan jual beli putusan, dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, salah satu alasan kenapa gaji hakim ini juga ditaikkan karena salah satunya adalah faktor kesejahteraan. Nah, tapi pada saat yang sama, apakah ini juga akan menimbulkan persoalan lain? Ya. Karena kalau kita bicara soal sistem penegakan hukum, itu tidak hanya bicara satu aspek saja dari sisi kepentingan hakim. Ada aktor-aktor yang lain yang ini juga turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Di antaranya adalah jaksa, ada polisi, ada juga advokat ataupun pengacara yang kita tahu. Dalam sistem penegakan hukum kita, semua aktor-aktor penegak hukum itu terlibat dalam proses penegakan hukum itu, atau caturwangsa peradilan kita. Di situ ada jaksa, di situ ada polisi, di situ ada hakim, dan juga di situ ada advokat. Nah, hakim, jaksa, dan polisi itu dalam sistem kekuasaan kehakiman kita itu adalah merepresentasikan negara, kan? Gitu. Nah, sementara advokat juga sebetulnya dia menjalankan tugas sebagai organ negara melalui organisasi advokatnya masing-masing. Pada akhirnya berada pada lingkup sistem penegakan hukum untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Cuman bedanya memang kalau jaksa, polisi, hakim itu diangkat oleh negara dan diberikan hak
gaji dan juga beserta tunjangan. Cuman kalau advokat itu berbeda, dia tidak mendapatkan gaji tetap dari negara, dia hanya mendapatkan bayaran dari kliennya. Apakah hal ini menjadi satu-satunya solusi? Atau jangan-jangan ini tidak menjawab persoalan akar masalahnya? Kita memang sepakat pada satu sisi, seandainya dengan meningkatkan gaji hakim ini bisa turut membangun sistem penegakan hukum yang lebih baik, lebih berintegritas, lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih bisa menjawab keadilan bagi masyarakat. Namun, kalau stagnan tetap, ya tentu kita tidak berharap ya, gitu. Atau ada aspek lain yang justru harus menjadi concern kita bersama. Antara lain adalah bagaimana sistem pendidikan para aparat penegak hukum di semua lini, di semua jabatan, di semua profesi, baik itu jaksa, polisi, hakim, termasuk juga para advokat. Lalu bagaimana sistem pengawasannya? Apakah perlu dikuatkan ataupun tidak? Gitu. Tentunya kita tidak mau lagi di masa yang akan datang kita mendengar adanya aparat penegak hukum yang kemudian ditangkap karena terlibat dalam praktik korupsi yang biasanya terjadi adalah suap maupun gratifikasi. Karena kalau itu masih terjadi, tentunya hal ini juga bukan satu-satunya jawaban. Masih ada PR besar bagaimana kita bisa membangun satu sistem penegakan hukum yang betul-betul bersih, jujur, dan adil sehingga dapat menjawab problematika keadilan di masyarakat. Demikian, Sobat ISB sekalian, salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.